Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Izzah, perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Faikatu Nur Ulandari, Tita Ayu Kusumaning Tias, Tabriza Nadia Lila Awalin, dan Safira Rosa Kristianti. Pada materi spiritual leadership, kami mengambil judul The Effect of Spiritual Leadership on Employee Effectiveness and Intrinsic Motivation Perspective. Penulis Ming Hui Wang, Teng Fei Guo, Yakun Nisat Sudongsang, dan Zheng Tang. Tahun terbit 2019, nama jurnal Frontiers in Psychology. Latar belakang, seiring dengan meningkatnya ketidakpastian dan tantangan baru yang dihadapi organisasi dalam lingkungan yang dinamis, sejumlah besar manajer perusahaan fokus pada penciptaan visi organisasi yang jelas, membentuk budaya organisasi yang menguntungkan, dan menginspirasi motivasi batin karyawan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi. Salah satu pendekatan yang mewujudkan pola manajemen tersebut adalah kepemimpinan spiritual yang menggabungkan visi, harapan atau iman, dan cinta altruistik untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain agar memiliki rasa kelangsungan hidup spiritual. Gaya kepemimpinan ini menunjukkan cara yang secara intrinsik dapat menginspirasi karyawan untuk bekerja melalui kewajiban peran demi kebaikan bersama kelompok. Meskipun banyak perhatian telah ditarik pada dampak signifikan kepemimpinan spiritual dalam memfasilitasi pengembangan dan transformasi organisasi, pengetahuan kita sangat terbatas mengenai efek kepemimpinan spiritual pada individu. Teori kepemimpinan spiritual. Yang pertama, kepemimpinan spiritual menekankan motivasi intrinsik diri sendiri dan orang lain melalui nilai, sikap, dan perilaku pemimpin. Yang kedua, secara konseptual, kepemimpinan spiritual terdiri dari 3 komponen utama: visi, harapan atau iman, dan cinta altruistik, masing-masing sebagai nilai, sikap, dan perilaku pemimpin. Yang ketiga, visi mengacu pada masa depan yang bermakna, menyebabkan karyawan merasakan nilai diri dan tujuan hidup intrinsik. Yang keempat, harapan atau keyakinan mencerminkan keyakinan pemimpin dalam pencapaian visi. Yang tingkat tinggi dapat menginspirasi bawahan untuk mencapai misi organisasi. Yang kelima, cinta altruistik menunjukkan serangkaian perilaku pemimpin yang menghargai kepedulian dan rasa saling menghormati dan menghasilkan rasa dipahami dan dihargai oleh anggota organisasi. Berdasarkan mana budaya organisasi yang menguntungkan, kemungkinan akan ditempa. Kepemimpinan spiritual dan kinerja tugas. Kinerja tugas melibatkan pola perilaku spesifik yang berorientasi pada penyelesaian tugas kerja dan memberikan kontribusi unik pada penilaian supervisor tentang nilai keseluruhan karyawan bagi organisasi. Ada alasan untuk hubungan positif antara kepemimpinan spiritual dan kinerja tugas individu. Pertama, kepemimpinan spiritual dipandang sebagai cara yang efektif. Kedua, pengikut pemimpin dengan kepemimpinan spiritual lebih cenderung memiliki kinerja yang lebih baik karena kesamaan dan visi yang jelas. Selanjutnya, kepemimpinan spiritual dan perilaku berbagi pengetahuan. Perilaku berbagi pengetahuan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan di mana individu menyebarkan informasi berharga dengan orang lain. Studi empiris telah mengidentifikasi bahwa kepemimpinan merupakan faktor penting yang mempengaruhi sikap dan perilaku berbagi pengetahuan. Secara konsisten, Bok dan Kim 2002 menemukan bahwa memiliki pemimpin yang diharapkan dapat meningkatkan hubungan bawahan dan mengakui kontribusi karyawan terhadap kinerja organisasi berhubungan positif dengan perilaku berbagi. Selanjutnya, kepemimpinan spiritual dan perilaku inovasi. Perilaku inovasi mengacu pada penciptaan yang disengaja, pengenalan dan penerapan ide-ide baru dalam peran kerja, kelompok atau organisasi. Para peneliti telah menganggap kepemimpinan sebagai hal yang penting dalam proses inovatif. Kepemimpinan spiritual adalah pendekatan yang efektif untuk memelihara spiritualitas di tempat kerja yang pada akhirnya memfasilitasi perilaku inovasi pengikut. Hipotesis.
untuk menguji efektivitas kepemimpinan spiritual pada hasil kinerja karyawan, misalnya kinerja tugas, perilaku berbagi, pengetahuan dan perilaku inovasi, dan indikator-indikator yang diamati dibentuk menjadi beberapa bidang dengan pembagian barang. Pertama, kami memperkirakan model multilevel yang menetapkan kepemimpinan spiritual tetap level 1 pada kinerja tugas, model 1A, dan kemudian menambahkan kepemimpinan etis ke dalam model 1B. Kepemimpinan yang baik hati, kepemimpinan moral, dan jenis perusahaan juga dikendalikan dalam model 1A dan model 1B. Pada level 2, semua penyadapan level 2 dari variabel fokus level 1 yaitu kepemimpinan yang baik hati, kepemimpinan moral. Selanjutnya metodologi. Yang pertama sampel. Setelah mendapatkan persetujuan dari Departemen Manajemen Senior, kami mengumpulkan data pada 2 titik waktu yang berbeda dengan interval 4 bulan. Pada titik waktu pertama T1, bawahan langsung menilai persepsi mereka tentang kepemimpinan spiritual supervisor dan variabel kontrol. Misalnya kepemimpinan moral, kepemimpinan kebajikan, jenis perusahaan, dan demografi. Diukur pada saat ini. Di detik time point T2, kami membagikan kuesioner kepemimpinan etis kepada peserta yang sama di T1. Dan supervisor diminta untuk menilai kinerja tugas bawahan mereka. Perilaku berbagi pengetahuan dan perilaku inovatif. Sebelum peserta mendaftarkan untuk survei, mereka dijamin anonimitas dan kerahasiaannya. Secara keseluruhan, dengan mencocokkan nomor identifikasi perusahaan untuk bawahan dengan supervisor, dan menghilangkan kuesioner yang tidak terbaca dan tidak cocok. Sampel akhir mencakup total 306 pasangan pada 26 tim. Berikutnya pengukuran variabel. Yang pertama, kepemimpinan rohani. Kepemimpinan spiritual dinilai dengan kuesioner kepemimpinan spiritual dari Goreng 2008 di T1. Yang kedua, kepemimpinan etis. Kepemimpinan etis supervisor diukur dengan kuesioner kepemimpinan etis dengan skala 10 item yang dikembangkan oleh Coklat DKK 2005 di T2. Selanjutnya yaitu hasil. Studi ini membahas dan menggambarkan proses aktivasi kepemimpinan yang efektif di mana para pemimpin spiritual mencapai hasil tersebut. Memperluas konsep kepemimpinan barat ke konteks Cina, kami menyarankan bahwa para pemimpin spiritual secara positif mempromosikan perilaku organisasi individu yang penting. Temuan studi kami menunjukkan bahwa spiritualitas pemimpin adalah sumber penting untuk secara intrinsik merangsang kinerja tugas karyawan, perilaku berbagai pengetahuan dan perspektif perilaku inovasi dalam budaya Cina. Untuk selanjutnya yaitu keterbatasan dan future research. Pertama, kami menguji hipotesis kami sambil mengendalikan kemungkinan efek perancu dari kepemimpinan moral, kepemimpinan yang baik hati, dan kepemimpinan etis. Namun masih dipertanyakan apakah pengaruh kepemimpinan spiritual terhadap efektivitas karyawan dapat digeneralisasikan ke sampel lain karena kami mengumpulkan data hanya di Cina dan khususnya di industri energi. Kedua, keterbatasan penelitian kami adalah kami tidak menguji variabel mediasi potensial dan efek kondisional antara variabel independen dan variabel efektivitas karyawan. Variabel mediator dapat berfungsi untuk memperjelas sifat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ketiga, keterbatasan penelitian kami adalah bahwa kami tidak meneliti lebih lanjut efek dari subdimensi kepemimpinan spiritualitas pada efektivitas karyawan, kepemimpinan spiritual korporat, 3 dimensi yang saling berinteraksi, visi, harapan atau iman, dan cinta altruistik. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.